Halo bro, di video pertama ini saya ingin membahas pentingnya menemukan tujuan hidup. Oke lanjut bro, kenapa sih kita harus memiliki tujuan hidup? Ada 6 poinnya bro, pentingnya punya tujuan hidup. Yang pertama, memberikan arah. Tujuan membantu kita untuk menetapkan arah yang jelas dalam hidup. Dengan memiliki tujuan, kita memiliki panduan tentang apa yang ingin dicapai dan langkah apa yang perlu diambil untuk mencapainya. Contoh hidup terarah dan tidak terarah. Hidup terarah adalah ketika seseorang memiliki tujuan yang jelas, rencana yang terstruktur, dan langkah-langkah yang terukur untuk mencapai impian atau cita-cita mereka. Mereka mungkin memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan berusaha untuk mencapainya dengan disiplin dan fokus yang tinggi. Di sisi lain, hidup tidak terarah adalah ketika seseorang merasa kehilangan arah, tanpa tujuan yang jelas, dan seringkali merasa bingung atau tidak pasti tentang langkah selanjutnya dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa perubahan signifikan atau perkembangan yang terlihat. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Tujuan memberikan motivasi yang kuat. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul. Contoh hidup termotivasi dan tidak termotivasi. Hidup termotivasi adalah ketika seseorang memiliki dorongan internal yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mungkin merasa antusias, bersemangat, dan penuh energi untuk mengejar impian mereka. Mereka mungkin memiliki keyakinan yang tinggi dalam kemampuan mereka sendiri dan mampu mengatasi rintangan atau tantangan yang muncul di sepanjang jalan. Di sisi lain, hidup tidak termotivasi adalah ketika seseorang kehilangan semangat dan gairah untuk mencapai tujuan atau melakukan aktivitas yang penting bagi mereka. Mereka mungkin merasa lelah, malas, atau kehilangan minat dalam hal-hal yang dulunya mereka anggap penting. Kurangnya motivasi dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, kehilangan fokus, dan perasaan kecewa terhadap diri sendiri. Yang ketiga, memberikan arti. Tujuan memberikan arti dalam hidup. Mempunyai tujuan membuat kita merasa bahwa hidup kita memiliki makna dan tujuan yang lebih besar daripada sekadar menjalani hari demi hari. Contoh hidup yang memiliki arti dan tidak memiliki arti. Hidup yang memiliki arti adalah ketika seseorang merasa bahwa keberadaannya memiliki tujuan yang mendalam dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa tindakan dan keputusan mereka memiliki dampak positif pada orang lain atau lingkungan sekitar. Mereka mungkin merasa bahagia, puas, dan merasa hidup penuh makna karena mereka dapat memberikan nilai dan makna dalam kehidupan mereka. Di sisi lain, hidup yang tidak memiliki arti adalah ketika seseorang merasa kekosongan, hampa, dan kehilangan arah dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa keberadaan mereka tidak memiliki tujuan yang jelas atau kontribusi yang berarti. Mereka mungkin merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa makna yang sebenarnya, dan merasakan kekosongan emosional yang sulit diisi. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kebingungan, ketidakpuasan, dan kekosongan dalam kehidupan mereka. Yang keempat, mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan membantu kita untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai individu. Dengan menetapkan tujuan yang menantang, kita dapat terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri. Contoh hidup yang mempunyai pendorong pertumbuhan dan perkembangan. Dan juga sebaliknya, hidup yang mempunyai pendorong pertumbuhan dan perkembangan adalah ketika seseorang aktif mencari peluang untuk belajar, berkembang, dan meningkatkan diri mereka secara terus-menerus. Mereka mungkin terbuka terhadap tantangan baru, mencari pengalaman yang memperluas wawasan dan keterampilan mereka, serta siap untuk keluar dari zona nyaman untuk mencapai potensi maksimal mereka. Mereka mungkin memiliki sikap yang proaktif dalam menghadapi perubahan dan kesempatan untuk tumbuh. Sebaliknya, hidup yang tidak memiliki pendorong pertumbuhan dan perkembangan adalah ketika seseorang cenderung stagnan, enggan untuk mencoba hal-hal baru, dan merasa nyaman dengan status quo. Mereka mungkin tidak merasa perlu untuk terus belajar atau berkembang, dan cenderung menghindari perubahan atau tantangan yang dapat mengganggu kenyamanan mereka. Kurangnya motivasi untuk pertumbuhan dan perkembangan dapat menghambat potensi seseorang untuk mencapai hal-hal baru dan berkembang secara pribadi dan profesional. Yang kelima, mengatasi rasa hampa dan kebosanan. Memiliki tujuan dapat membantu kita mengatasi rasa hampa dan kebosanan dalam hidup. Tujuan memberikan fokus dan tantangan yang membuat hidup terasa lebih berarti. Contoh hidup yang bisa mengatasi rasa hampa dan kebosanan.
Hidup yang bisa mengatasi rasa hampa dan kebosanan adalah ketika seseorang memiliki keterampilan dan strategi yang efektif untuk menghadapi perasaan negatif tersebut. Mereka mungkin memiliki minat dan hobi yang memicu gairah dan antusiasme dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas-aktivitas seperti seni, olahraga, musik, atau keterlibatan dalam komunitas dapat membantu mengisi waktu luang dan memberikan rasa pencapaian yang memuaskan. Selain itu, seseorang yang mampu mengatasi rasa hampa dan kebosanan mungkin memiliki jaringan sosial yang kuat yang mendukung dan memotivasi mereka. Interaksi dengan teman, keluarga, atau komunitas dapat memberikan dukungan emosional dan kesempatan untuk berbagi pengalaman yang positif. Selain itu, memiliki tujuan yang jelas dan tantangan yang menantang juga dapat membantu seseorang tetap termotivasi dan terlibat dalam kehidupan mereka. Dengan adanya minat yang kuat, dukungan sosial yang baik, dan tujuan yang jelas, seseorang dapat mengatasi rasa hampa dan kebosanan dengan cara yang positif dan produktif. Yang keenam, membantu dalam pengambilan keputusan. Tujuan membantu kita dalam pengambilan keputusan. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita dapat mengevaluasi apakah suatu tindakan atau pilihan akan membawa kita lebih dekat atau menjauh dari tujuan tersebut. Contoh hidup yang mudah mengambil keputusan. Hidup yang bisa mengambil keputusan adalah ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi, mempertimbangkan berbagai faktor, dan membuat keputusan yang tepat dan efektif. Mereka mungkin memiliki keterampilan analitis yang baik, mampu mengidentifikasi tujuan dan nilai yang penting bagi mereka, serta memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang diperlukan. Contoh kehidupan yang bisa mengambil keputusan adalah seorang pengusaha yang harus membuat keputusan strategis untuk bisnis mereka, seperti memilih pasar target, mengelola risiko, atau mengembangkan produk baru. Mereka harus mampu menimbang-nimbang berbagai faktor, seperti analisis pasar, keuangan, dan persaingan, untuk membuat keputusan yang tepat bagi kesuksesan bisnis mereka. Selain itu, seorang pemimpin yang efektif juga harus mampu mengambil keputusan yang sulit dalam situasi yang kompleks. Mereka perlu mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap tim atau organisasi, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik dan efektif adalah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mengelola tantangan, menghadapi ketidakpastian, dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Temui tujuan hidupmu, bro. Rasakan perubahan hidupmu ketika kamu tidak memiliki tujuan hidup dan memiliki tujuan hidup. Semangat!